Jadi kita akan bikin itu, kita akan bikin aplikasi itu, insya Allah izinnya Allah. Alhamdulillah, emak dapat talent baru lagi. Alhamdulillah dipercaya orang lagi. Kan selama ini berita-berita miring tentang emak itu nggak pernah habis, nggak pernah berhenti. Iya sayang, ada aja beritanya kan Neng? Ya ini namanya Diva Gracia Malika. Malka, bukan gue ingetnya Malika mulu, kayak suami. Diva Gracia Malka. Enak kan mama anak kompak. Gitu. Jadinya ketemu Diva ini pertamanya waktu itu di lokasi syuting. Kebetulan Rey Savero sama adiknya Rey sama Andra syuting di salah satu, boleh ngomong di sini nggak? Aman ya? Di MNC. Di MNC TV itu dekat daerahnya kita syuting, kalau tidak salah daerah Sukabumi ya Bunda? Iya, di Lido, Sukabumi. Kebetulan kita syuting di sana ketemu. Nah, aku kan orangnya kalau ada talent-talent yang kelihatannya aku bilang ini anak bagus nih gitu, ini anak bagus, feelingnya aku udah bilang gitu kan, ngobrol sama Bunda lagi nunggu Rey Savero syuting, aku ngobrol nih sama Bunda, Bun bagus loh mukanya, aku senang perpaduan mukanya itu kayak Desi sama Nika Ardila, dibandingin mukanya muka-muka Sunda gitu, ya muka-muka Indonesia banget gitu. Masa sih Mak katanya gitu. Alhamdulillah, benar ya Bunda ngomong gitu. Nah, ini mah Diva kan orangnya diam kalau awal-awal kenal, tapi sekarang mah udah mak gitu. Udah gitu sekarang. Jadi Emak rasa ini anak punya bakat. Dia kan juga salah satu banyak penghargaan yang dia punya, yang Emak rasa Emak liatin, oh sayang banget gitu loh kalau cuma di dunia model. Kenapa nggak sih dilanjutin ke dunia entertain yang lain seperti dunia acting, film, sinetron, web series, udah gitu dunia model kita tetap lanjutin, tapi kita fokus ke dunia entertain dulu gitu. Barangkali nanti Diva berkenan jadi host acara-acara yang Emak buat, kan MVBT akan bikin MVBT TV. Jadi kita akan bikin itu, kita akan bikin aplikasi itu, insya Allah izinnya Allah, ya. Jadi gitu, Mak berharap Diva kedepannya itu menjadi sosok artis yang terkenal, tapi tetap membumi, tetap ramah, humble sama siapa aja. Kadang sekarang kan banyak kan artis itu pada star syndrome, belum star udah pada sindrom. Udah merasa dirinya artis gitu. Nah, Emak nggak mau nanti anak-anak Emak seperti itu. Benar ya Diva? Emak udah ngomong gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke Diva, mungkin perasaannya gimana sih setelah gabung di MVBT ini? Perasaan saya tuh senang bisa gabung dengan kita. Awal-awal sih aku kaget, aku nggak nyangka bisa gabung dengan kita. Ya pokoknya seneng deh, happy gitu bisa bergabung dengan Vera juga. Aku juga main film sekarang juga berkat Emak gitu. Enak kan ngomongnya lembut kan, nggak kayak Emak kalau ngomongnya gini gitu kan, sama kayak Emaknya. Coba Bunda nih, Emak mau tanya sama Bunda juga ya. Bunda, kan banyak nih berita-berita miring tentang Mak Vera. Berita-berita jelek lah, banyak yang ingin menjatuhkan Mak Vera supaya artis-artis Mak Vera itu nggak dipakai di TV, nggak pakai di tempat film, nggak pakai di mana-mana. Ya Bunda, ini banyak banget. Kok Bunda percaya sama Emak, ditipin Diva sama Emak? Mak, kalau bagi saya sebagai orang tua Diva, saya sebenarnya sangat bersyukur dan sangat bangga bisa menitipkan Diva ke Emak. Kenapa saya bisa menitipkan Diva ke Emak? Tapi bagi saya itu, di mata saya itu, di hati saya itu, Emak itu sangat luar biasa. Ya mungkin namanya juga di dunia entertain ya. Mungkin banyak gosip-gosip yang lain. Saya tidak peduli dengan gosip. Yang saya pedulikan itu fakta dan bukti dan kenyataan bahwa Emak itu, siapa sih yang nggak kenal dengan Mak Vera gitu kan. Mak Vera itu manajer artis terkenal. Apalagi saya sekarang mempunyai putri, anak saya di bidang entertain, sehingga Mak Vera bisa menerima anak saya. Mudah-mudahan anak saya bisa
bisa menjadi artis terkenal di manajemen Mavera. Bahkan saya tuh ingin sekali mungkin Mak ya, saya mumpung di sini pada ngumpul ya Mak, saya akan mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, rasa kasih sayangnya Emak sama anak saya yaitu Diva. Nah mungkin berkat Emak, mudah-mudahan Diva ke depan menjadi artis terkenal juga. Dan saya sekali lagi saya juga mau mengucapkan, awalnya itu Diva itu pendiam dan orangnya lugu banget, namanya juga dari Sukabumi gitu ya, ada lugu-lugu dikit gitu ya, kalau bahasa Sunda itu agak dusun gitu ya. Nah juga alhamdulillah pertama Diva menjadi Diva, sosok Diva seperti ini. Sebelum Diva ketemu Mavera itu ada sosok yang luar biasa yang bisa mendidik Diva sehingga Diva itu bisa percaya dirinya itu keluar awal dari model mulai dari model dari kota, provinsi, nasional dan sampai internasional. Alhamdulillah. Siapa itu yang mendidiknya adalah itu tidak banyak dikenal kalau di Sukabumi itu Kamino Modeling, dan sekarang pun Diva tidak lepas dengan bimbingan Kamino Modeling, yaitu ada di sini. Beliau adalah Kak One yang beliau itu udah 2 tahun mendampingi Diva, dan alhamdulillah Allah mempertemukan lagi Diva dengan Mavera. Saya tuh penyambung Diva sekarang di dunia entertain, di dunia acting. Mudah-mudahan Diva bisa berjalan lancar, sehat, Mavera juga panjang umur. Nggak usah mendengar gosip-gosip yang lain. Dunia entertain itu sama ya dengan dunia politik mah. Kita itu harus lurus ke depan. Ketika kita berbuat baik, insya Allah kita jalannya dengan yang terbaik. Amin. Tuh cepet, enak, tegas, lugas, tapi langsung ngomong tuh cicak bunyi, masa masih siang deh bunyi. Berarti benar omongan Bunda. Maksudnya sekarang kita nggak usah peduliin mulut orang deh, karena kadang orang itu cuma niatnya, maaf ya, kadang cuma niatnya itu ingin menjatuhkan emak supaya anaknya nggak masuk ke emak dan anaknya sukses. Ataupun mereka nggak mau artis-artis mereka tersaingi. Kalau misalkan ada beberapa artis emak yang sukses, mungkin ada juga beberapa orang lama yang nggak suka sama emak, yang ataupun orang-orang yang memang membenci emak, membuat cerita-cerita yang tidak baik tentang emak supaya emak tuh nggak dipercaya orang. Tapi semuanya itu atas izinnya Allah sama izinnya doanya orang tuanya emak. Ya Bunda, dan doanya anak-anaknya dari bunda-bundanya orang yang bergabung sama emak saat ini, gitu loh. Maksudnya emak, siapapun yang mau berbuat jahat, pikir-pikirlah, karena karma itu berlaku di dunia, gitu. Oke, Diva dan Tante, mungkin nantinya Diva kan bakal sibuk nih di Jakarta. Terus bagaimana ngatur waktu untuk sekolahnya, apalagi kan ya. Insya Allah kita sudah ada izin dari sekolahnya. Kebetulan Diva sekolahnya di SMP 2 Negeri Kota Sukabumi. Apa? SMP Negeri 2 Kota Sukabumi. Iya, SMP Negeri SMP 2 Negeri Kota Sukabumi. Kemarin kita udah minta izin atas dasar surat izin dari Mbak ya Mbak. Dari alhamdulillah guru dan kepala sekolah juga mengizinkan, karena mungkin nanti juga bisa membawa nama baik sekolah juga. Gitu. Karena bagus ya Bunda, Ya. Sekolahnya ini aku bilang sangat bagus. Terima kasih untuk kepala sekolah di SMP 2 Sukabumi ya. Itu terima kasih banyak, sama wali kelasnya juga terima kasih banyak, karena mempersilahkan anaknya untuk berkarya. Karena dengan anak-anak muda bisa berkarya, jadi terhindar dengan hal-hal yang negatif gitu. Makanya emak alhamdulillah ketemu sama semua keluarga nih yang supportnya tinggi banget gitu. Jadi mudah-mudahan dari semua yang kita jalanin hari ini untuk syuting short movie-nya MVBT ya, judulnya yang apa nih? Menanggung beban sendirian. Ya oke. Jadi short movie ini semuanya kebetulan anak-anak emak, dan di MVBT ini kenapa emak sama Diva cocok, karena kita berdua itu memang kompak kalau ngeledekin orang ya. Apalagi si Mbak ya. Jadi kita berdua ini bertiga sama Bunda, kita kompak-kompakan janji-janjian gitu. Nah alhamdulillah Diva ini sudah pernah menang di Singapura waktu itu untuk lomba apa saya? Wedding Expo. Jadinya Diva menang. Jadi seenggak-enggaknya Diva sudah membawa nama baik
Indonesia dong, di negeri Singapura. Nah itu makanya Mak tertarik di situ, makanya Mak udah Diva masuk manajemen Mak aja. Dan kemarin itu Diva itu baru selesai kontrak di 2025 itu menjadi Putri Kebudayaan Indonesia 2025. Dan alhamdulillah kemarin pun Diva Januari itu ikut lagi audisi Miss Grand Indonesia. Ya, dan dia alhamdulillah lolos. Kita nanti berangkat ke Surabaya di bulan Agustus. Minta doanya ke semua Mak. Iya, ke benar. Mak sebagai orang tuanya sekarang di manajemen. Saya minta doanya biar Diva lancar, selesai dari cita-citanya dan sukses. Karena Diva itu cita-citanya katanya Bu, Diva itu pengen jadi Miss Indonesia dan ingin menjadi aktor film Draci. Alhamdulillah Diva juga sudah kontrak 2 film layar lebar. Bukan short movie lagi, tapi 2 film layar lebar yang judulnya satu Tuyul Second, kedua itu Fitnah atau Melan ya. Iya. Gitu. Jadinya itu kita udah kontrak. Jadi kita mulai syuting insya Allah di bulan April dan Mei. Kita tanggal 8 ada readingnya. Reading 7 dan 8 reading di Jakarta. Oke, Diva mungkin inspirasi atau role model yang Diva suka dari artis dalam negeri ataupun luar? Siapa yang kamu suka? Di Indonesia kamu suka siapa? Di luar negeri kamu suka siapa? Kalau di dalam negeri nggak ada Kalau Indonesia? Siapa? kalau namanya Oh, dia mau nama Luna Maya. Oke. Nanti Mak ketemu ini sama Luna Maya ya. Kasih Mbak. Kakak Luna Maya, ini artisnya Mapera. Tolong disampaikan ya teman-teman media, artisnya Mapera suka sama Kak Luna. Kak Luna Maya itu orangnya baik. Iya Mak. Orangnya baik banget, jadi sopan. Jadi kenal beliau itu dari zaman dulu, yang awal-awal jadi host waktu itu. Akhirnya kita kerjasama barengan kemana-mana gitu. Kemarin juga pas mau ada sempat nawarin film, cuman kalau namanya udah kontrak untuk film yang Susana kalau nggak salah. Kok aku baru tahu sih Maya, anak sendiri baru tahu bahwa dia senangnya ke sama dia. Karena nggak pernah cerita dia gitu, tertutup. Baru Ceritanya sekarang sama ceritanya sama Oma gitu. Mungkin alasannya kenapa sih Diva bisa Suka sama, tertarik sama Kak Luna? setahu aku tuh kalau namanya itu awalnya jadi model terjun ke sama seperti saya yang awalnya jadi model sekarang saya terjun ke film makanya saya tertarik itu kakak harapannya setelah ini dengan karir kamu apa? harapan saya tuh semakin baik dari sebelumnya makin sukses terkenal juga menjadi artis. Amin. Nah, Oke, makasih. Mak. kita foto, Ma.